Puji Tuhan, eh, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan eh, bulan ketiga di tahun 2026 dan tema besar yang diberikan oleh Bapak Gembala adalah karya dan pelayanan Yesus Kristus. Subtema yang eh, harus disampaikan pada pagi hari ini adalah Yesus memuridkan dan membentuk karakter. Kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan yang terdapat di Markus 3 ayat 13 dan 14. Markus 3 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Kemudian ayat berikutnya, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita baru saja ketahui bersama-sama kita telah memperingati 50 tahun berdirinya gereja GKIN. Suatu usia yang sudah bukan usia muda lagi. Jadi kalau saya ini sekarang sudah umur 65. Umur 50 itu ya seusia Pak Adi ya. Kemarin baru 50 tahun ya. Nah, ini juga sudah bukan lagi dewasa muda, tapi juga sudah matang di usianya. Nah, gereja otomatis tidak hanya berjalan sebagaimana setiap minggu rutin hanya mengadakan kebaktian, mengadakan komsel. Tetapi ada satu hal yang juga harus dikerjakan oleh gereja, di mana ada banyak bagian daripada firman Tuhan yang menekankan pentingnya melakukan suatu pelayanan holistik sebagaimana yang juga dikerjakan oleh Kristus di dalam pelayanan beliau. Dan itu harus kita lakukan karena itu juga merupakan bagian daripada amanat agung. Penekanan utama dari apa yang ingin saya sampaikan sesuai dengan apa yang di firman Tuhan yang diberikan oleh hambanya, yaitu Yesus tidak membangun pelayanan berbasis massa. Jadi kalau hari ini kita lihat mungkin sering diadakan KKR besar, ibadah-ibadah massal, mendatangkan yang dalam tanda kutip katakan pendeta besar, nggak tahu seberapa besarnya ya karena ukurannya kan nggak jelas. Kemudian wah kita lihat dengan acara-acara semacam itu penuh selalu. Stadion bisa penuh, hall bisa penuh. Gitu. Tetapi itu bukanlah satu pelayanan yang ditekankan oleh Yesus di dalam pelayanan beliau. Tetapi ia membangun manusia. Ia memuridkan dengan tujuan untuk mereproduksi, mengadakan reproduksi rohani. Jadi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kristus bukan cuma mandek di setiap kita, tetapi bagaimana setiap kita juga akan menghasilkan anak-anak rohani, menghasilkan saudara-saudara rohani, dan menjadikan setiap orang yang ada di sekitar kita itu menjadi murid-murid Kristus. Sehingga murid melahirkan murid dan karakter yang menghasilkan misi. Kenapa pemuridan itu penting? Karena pemuridan itu perlu membentuk suatu karakter. Bagaimana karakter itu harus dibentuk supaya setiap pelayan yang dikerjakan adalah berfokus pada pelayanan yang dasarnya diletakkan di dalam kebenaran Kristus.
Hari-hari ini mungkin kita sudah melihat banyak hal yang terjadi di setiap gereja pasti ada. Orang-orang yang melakukan pelayanan-pelayanan yang tidak memiliki satu basic eh, pendidikan kerohanian yang baik. Dan biasanya kalau mereka karakternya tidak dibentuk di dalam Kristus, maka yang mereka lakukan adalah berbasis pada ambisi-ambisi pribadi. Apa yang mereka inginkan dipaksakan di dalam setiap di setiap organisasi, sehingga banyak terjadi perpecahan-perpecahan gereja. Nah, itulah yang tidak diinginkan. Kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh Kristus. Di dalam pelayanan Yesus selalu ada 3 kelompok, 3 golongan. Yang pertama adalah kelompok yang kita sebut dengan kelompok massa atau crowd, banyak orang. Yang kedua adalah follower, di mana ada orang yang datang mengikuti suatu ibadah, rajin di dalam ibadah mereka mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi apa yang mereka kerjakan hanya sekedar ikut. Dan kelompok ketiga adalah murid atau disciple, yang di dalam bahasa aslinya disebut talmid. Kita akan lihat satu persatu di dalam pembahasan ini. Banyak sekali kita melihat orang hadir di dalam KKR. Banyak sekali orang suka sekali berada di dalam ibadah-ibadah raya yang besar. Saya juga senang berada di dalam ibadah-ibadah kelompok yang sangat besar tersebut. Karena apa? Dengan adanya banyak saudara-saudara yang seiman, berkumpul bersama-sama, apalagi di zaman modern ini dilengkapi dengan alat musik dan sound system yang begitu luar biasa. Otomatis dengan adanya ibadah raya semacam itu akan membangun, menghentakkan juga jiwa kita untuk menjadi pemuji-pemuji yang benar-benar dikatakan mungkin dengan istilah sekarang on fire, ya, berapi-api. Saya senang juga dalam hal-hal semacam itu. Tetapi kenyataan kita melihat bahwa orang-orang semacam ini di dalam Alkitab disebutkan mereka adalah orang-orang yang hanya sekedar mencari mujizat dan kebutuhan. Ada banyak sekali yang terjadi di dalam kelompok-kelompok semacam ini. Mereka senang menyaksikan mujizat. Saya dulu juga tipe-tipe orang yang semacam itu. Jadi di mana ada KKR saya datang, di mana ada gereja yang mengadakan acara-acara gede saya datang. Saya melihat ada banyak kesaksian luar biasa. Pulang saya cerita, wah hebat ya, di sana ada mujizat. Wah hebat ya di sana ini. Saya akhirnya merasakan, kok saya cuman melihat mujizat. Kapan ya saya bisa benar-benar mengalami dan menikmati mujizat? Saya renungkan kembali dalam kehidupan saya. Apakah sudah benar kerohanian saya semacam itu? Memang tidak salah, ya, orang hadir dalam KKR, ibadah raya yang luar biasa, gitu, dengan musik-musik yang luar biasa, dan dalam kondisi-kondisi hari ini ada banyak sekali artis-artis yang didatangkan. Jadi untuk menyemarakkan ibadah-ibadah semacam itu. Tetapi ibadah-ibadah semacam itu kita lihat bahwa pada kenyataannya bukanlah satu ibadah yang benar-benar bisa membangun kehidupan kita secara intern. Ibadah yang dilakukan pada waktu semacam itu pada umumnya adalah suatu hal yang bersifat pesta rohani. Seperti kita pulang dari pesta, entah itu pesta pernikahan atau pesta ulang tahun, wah sungguh luar biasa kita pada saat ada di pesta. Tetapi kenyataan yang ada apa? Setelah pulang dari pesta, kehidupan kita kembali hambar. Kadang bukan hanya begitu, kadang keluar dari gereja, keluar dari stadion di mana habis
memuji Tuhan, mendengarkan khotbah, melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi apa kenyataan yang terjadi? Kadang di parkiran aja parkir penuh, kita kesulitan keluar. Sudah dapat jalan ditutup dengan orang lain, sudah emosi. Sehingga yang perlu dipertanyakan, loh tadi apa yang sudah kita lakukan di dalam ibadah kita? Kita lihat di dalam pelayanan-pelayanan Kristus yang ada. Gitu. Jadi mereka mengikut Kristus karena mereka lapar secara rohani, benar. Mereka mengikut Kristus dari pagi, siang, malam sampai lapar, kemudian dibagikan roti, puji Tuhan. Dan memang kenyataan ada juga, ya untung di sini nggak ada, gitu. Yang memang kadang-kadang tujuan-tujuan. Saya lihat di gereja-gereja besar, gitu. Jadi setiap kali ibadah raya ada sponsor-sponsor yang menyediakan truk di depan, gitu, ada dibagi bandeng, dibagi roti, kadang-kadang ada souvenir dibagikan. Sehingga saya melihat akhirnya, oh jadi berapa persen sih aslinya orang-orang yang datang untuk murni beribadah? Apakah dengan hal-hal mereka datang hanya untuk hal-hal semacam itu, gitu? Karena kenyataannya apa? Pada waktu pembagian itu kemudian ada yang nggak kebagian, jadi ramai, jadi ribut, jadi pertengkaran. Dan saya akhirnya belajar mengevaluasi diri saya sendiri. Jadi kadang-kadang akhirnya lihat, oh ada baiknya juga gereja bisa melakukan hal semacam itu. Karena apa? Ternyata di zaman Yesus, pada waktu Yesus melayani masa, Yesus juga membagi-bagi berkat, tidak hanya berkat rohani, tapi berkat jasmani pun dibagikan. Kita lihat di dalam contoh pembagian 5 roti dan 2 ikan. Luar biasa. Bagaimana orang Kristen juga bisa ambil bagian di dalam melakukan hal-hal semacam itu, mendatangkan jiwa-jiwa untuk ada di dalam komunitas kita. Walaupun mungkin motivasi mereka salah. Tetapi selama firman Tuhan bisa dibentangkan, kita percaya Roh Kudus tetap akan bekerja menjamah hati mereka, memberkati mereka. Bukan berarti apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita salah. Orang yang datang mungkin juga motivasinya bisa salah. Tapi saya percaya, bagi orang-orang yang datang dengan kebutuhan, baik itu mereka mencari mujizat atau kebutuhan jasmani, ada satu kebutuhan yang dipenuhi oleh Tuhan, yaitu kebutuhan rohani mereka. Pertanyaannya, berapa banyak di antara orang-orang semacam itu yang benar-benar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka? Itu pertanyaan. Poin yang kedua, ada yang disebut dengan follower atau pengikut. Mereka kagum sekali setiap ada ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh Yesus. Mereka adalah tipe-tipe orang yang suka sekali mengikut kemana ada KKR, di mana ada ibadah-ibadah raya. Mereka tidak pernah absen. Sepanjang yang saya amati, ada banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu tidak pernah di rumah karena aktif sekali mengikuti kegiatan-kegiatan ibadat dimanapun. Kadang janjian mau ketemu, aduh maaf Pak Simon nggak bisa, saya ada ibadah di sini. Maaf Pak Simon, saya ada ibadah di sini. Saya melihat hal semacam ini baik. Apalagi sekarang ada sosial media. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang semacam ini? Mereka adalah orang-orang yang kagum untuk pemberitaan firman Tuhan. Kagum dengan suasana ibadah yang ada. Ada salah satu gereja besar di mana saya pernah mengikuti training di sana.
Dikatakan bahwa gereja harus menghadirkan minimal 7 elemen di dalam gereja. Bagaimana kita bisa memindahkan anak-anak yang suka dugem pindah ke gereja, sehingga gereja harus menghadirkan suasana yang seperti diskotik. Musiknya harus meriah, singer dan choirnya harus luar biasa. Sehingga kalau mereka bisa joget di diskotik, jemaat juga diharapkan bisa joget di gereja. Kita juga akan datangkan penyanyi-penyanyi seperti yang ada di dunia-dunia luar. Dan kita juga hadirkan juga alat-alat pendukung seperti lampu dan sebagainya yang sama dengan yang dikerjakan di luar. Untuk supaya mereka itu kerasan berada di komunitas kita. Saya melihat hal semacam ini tidak salah dan memang baik. Ada yang dikatakan juga, kita juga harus mengadakan ibadah-ibadah mujizat di tempat kita. Kita harus belajar setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di mimbar mengikuti kelas-kelas untuk bagaimana membuat pelatihan-pelatihan trans bagi setiap orang-orang yang melayani. Sehingga jemaat boleh merasakan kehadiran Tuhan di tempat itu. Ada beberapa poin. Suatu ketika saya ditawari, Pak Simon mau ikut pelatihan trans. Apa itu? Ikut saja, nanti bisa melakukan ibadah mujizat. Saya ikut. Di dalam satu kelas psikologi, ya, kemudian dilatih bagaimana kita membawa jemaat itu membangun suatu keadaan, dan bagaimana kemudian hanya dengan satu hentakan jemaat bisa roboh semua. Akhirnya saya melihat, ini benar mujizat atau memang hipnoterapi. Makanya kita sekarang menjadi orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang yang benar-benar mengerti tentang apa yang saat ini terjadi. Dan akhirnya saya begitu yakin pada waktu salah seorang hamba Tuhan internasional yang pernah hadir di Indonesia menggemparkan Jakarta. Setiap hadir di mana-mana beliau selalu menggunakan pakaian putih-putih dengan pengawal-pengawalnya. Dan sampai dengan usia tertentu dia katakan dan dia mengaku bersalah di hadapan jemaat. Bahwa selama ini pelayanan yang saya lakukan, saya memang menggunakan hipnotis. Padahal saya lihat, wah dimanapun di seluruh dunia, pada waktu dia mengadakan yang namanya crusade, yang pelayanan luar biasa. Dengan sekali dia menghentakkan tangan begini, orang satu stadion roboh semua. Dan saya baru benar-benar yakin pada saat itu bahwa bukan kuasa Allah. Untuk mendapatkan kepercayaan banyak orang, banyak cara dilakukan oleh oleh orang-orang pada hari ini. Mereka kagum dengan apa yang terjadi tanpa mereka sadar bahwa apa yang dikerjakan oleh mereka itu tidak selamanya. Itulah kenapa kita perlu sekali belajar tentang firman Tuhan, mendalaminya, untuk kita tidak hanya sebagai penyembah-penyembah yang mengikut Tuhan, tapi kita tidak mengerti apa yang kita lakukan. Tipe yang ketiga adalah tipe pemuritan, discipleship. Tipe pemuritan adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan pada waktu dia menerima Tuhan dan mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di banyak gereja, orang-orang yang sudah melakukan pengakuan iman, bagaimana mereka mau menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka memutuskan untuk mengikuti kelas. Di sini ada kelas-kelas yang diadakan juga oleh gembala untuk mempersiapkan kelas katekisasi. Itu juga merupakan satu bagian
daripada pemuritan. Memberikan dasar-dasar yang benar tentang sebelum kita mengambil keputusan untuk dibaptis, supaya kita mengenal dengan jelas siapa Tuhan yang kita sebut Tuhan dan Juru Selamat. Supaya pada waktu kita mengambil satu keputusan, menyerahkan diri kita untuk dibaptis, terima Tuhan, kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Hari-hari ini ada banyak gereja yang menerima pendaftaran instan, di setiap minggu ada baptisan, cukup mendaftar, besok minggu langsung masuk kolam, dan kita melihat pada akhirnya apa yang terjadi. Pertumbuhan begitu besar, begitu ada masalah di dalam kehidupan mereka keluar. Mereka banyak sekali yang meninggalkan Kristus. Karena apa? Segala sesuatu yang dikerjakannya. Tetapi kita melihat apa yang dikerjakan Kristus sebelum dia melakukan pelayanan. Walaupun dia sendiri adalah anak Allah, dia tahu jelas apa yang dia harus kerjakan. Tetapi dia memiliki satu ketundukan yang luar biasa. Dia lahir sebagai manusia, menjalankan formalitasnya sebagai manusia. Sebelum dia melakukan pelayanannya, dia juga sekolah. Sehingga sering menjadi pertanyaan, kenapa Yesus hilang pada usia 13 sebelum dia memulai pelayanan? Karena sekolah. Kok tidak pernah muncul? Iya, karena sekolah-sekolahnya itu modelnya adalah masuk asrama. Seperti saudara-saudara kita hari-hari ini suka berada di dalam pondok. Gitu. Jadi benar-benar sekolah. Nah, nanti kita akan lihat lebih dalam. Ciri-ciri orang yang mengikut dan mengambil keputusan adalah orang yang berani meninggalkan kehidupan lamanya. Bahkan ada yang berani meninggalkan bisnisnya, usahanya, kesibukan sehari-harinya untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadi dia tidak hanya ikut-ikut untuk sekedar ikut ibadah, tetapi dia meninggalkan kehidupan lamanya dan mentransformasi diri untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus. Kita lihat aja contoh daripada seorang yang disebut dengan Matius pemungut cukai. Kita melihat Petrus, bagaimana Petrus meninggalkan jalannya dan menjadi seorang murid. Matius yang dibenci oleh sekian banyak orang, dia kaya, tetapi pada waktu dia bertemu dengan satu pribadi, Kristus, dia meninggalkan pekerjaan, mengikut Kristus, dan bahkan mengembalikan uang dari siapa saja yang pernah ditipunya. Sehingga maknanya bukan hanya sekedar pindah profesi, tetapi meninggalkan identitas lamanya, meninggalkan keamanan dan kenyamanan hidupnya, dan menyerahkan arah hidup sepenuhnya kepada Kristus. Di dalam tradisi Yahudi, seorang murid atau talmid hidup bersama dengan yang disebut rabi atau guru. Mereka hidup bersama gurunya untuk apa? Mereka berjalan bersama dengan gurunya kemanapun gurunya mengajar. Dia makan bersama dengan gurunya. Mereka belajar dengan pola, belajar bagaimana cara berpikir dan hidup yang benar. Mungkin kehidupan kita sebagai orang Kristen masih belum kita sepenuhnya melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh mereka yang ada di sepupu kita. Walaupun apa yang mereka kerjakan juga belum sepenuhnya bisa mencapai apa yang diharapkan. Tetapi kehidupan kita sebagai orang Kristen juga mungkin perlu dievaluasi kembali. Benarkah selama ini hidup saya sudah benar-benar meninggalkan gaya hidup lama saya? Cara bicara saya berubah, cara berpikir saya berubah, dan cara saya mengambil tindakan juga berubah. Benarkah apa yang saya kerjakan ini sudah sejalan dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan?
Apakah kita juga sudah belajar dengan cara pikir dan cara Kristus mengambil tindakan? Murid tidak hanya belajar tentang ajaran, tetapi juga bagaimana dia menjadi seorang rabi atau seorang guru. Poin kedua, Yesus memanggil muridnya untuk menyertai dia. Markus 13 tadi sudah kita baca bersama-sama di dalam Markus 13 ayat 13, Markus 3, 13 sampai 14. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendaki dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Menyertai dia. Dan untuk diutus memberitakan Injil. Ada kata menyertai dan diutus. Kita lihat sekarang, puji Tuhan, Bapak Gembala kita menjadi ketua sinode. Tanggung jawabnya besar. Membawai 169 gereja di Indonesia. Di dalam sambutan terakhir kemarin, wakil daripada KIHC, mitra gereja GKIN menyampaikan satu sambutan. Mungkin sudah saya share di dalam di grup, kita bisa mendengar semua. Mengatakan selamat berbahagia kepada pengurus sinode yang lama karena tugas dan tanggung jawabnya selesai. Dan selamat berduka cita kepada pengurus sinode yang baru karena ada banyak air mata dan perjuangan yang harus dikerjakan. Kita melihat memang di satu pihak kita senang Bapak Gembala kita bisa melakukan satu hal yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan gereja-gereja khususnya GKIN di Indonesia. Ada banyak tantangan yang dihadapi. Ada banyak hal yang harus juga diperjuangkan. Ada banyak masalah, baik itu masalah hukum, masalah organisasi, dan masalah-masalah lainnya. Pelayanan yang dikerjakan oleh Pak Adi bukan pelayanan yang gampang. Untuk itulah, karena kita tahu bersama-sama bahwa gembala kita saat ini diberikan kepercayaan yang berat untuk ditanggung atau dilakukan sendiri oleh beliau. Sehingga gereja diharapkan untuk bisa menjadi kepanjangan tangan daripada Kristus. Kepanjangan tangan daripada gembala sidang, kepanjangan tangan dari majelis yang ada, juga untuk turut ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan, minimal di gereja ini. Yesus pun seorang diri tidak bisa melakukan pelayanan yang luar biasa walaupun dia adalah bisa melakukan segala sesuatu. Dia mempersiapkan murid-murid. Kita tahu hanya 12 murid yang kita tahu namanya satu persatu. Tapi kalau kita dalami, kita membaca di Alkitab, ada banyak sekali murid-murid yang lain yang tidak tercatat namanya. Ada kelompok 70, ada kelompok berapa lagi, dan itu banyak sekali. Pertanyaannya sekarang adalah, pada waktu saya mengikuti sidang kemarin di Batu, saya melihat bagaimana OMS hadir di Korea, membuka satu pelayanan di Korea, sehingga melahirkan satu gereja yang namanya Korean Evangelism Holiness Church, KEHC. Di sana pelayanan mulai dirintis, dan bagaimana 70 tahun kemudian, pada saat mereka merayakan ulang tahun yang ke-70, mereka memutuskan
mereka tidak lagi mau menjadi negara donor. Mereka tidak mau selalu tangannya berada di bawah, tetapi mereka mencoba untuk ambil satu keputusan yang luar biasa, bahwa KEHC akan menjadi berkat. Dan pada hari ini, gereja ini sudah ada di puluhan negara, dengan 250 misioneri lebih yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Gereja kita sudah berusia 50 tahun. Kalau di Korea 70 tahun, berarti selisih 20 tahun dengan gereja kita. Pertanyaannya adalah, kapan kita akan mulai berani mengambil satu keputusan besar untuk mulai kita bergerak lebih luar biasa bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Pertanyaan ini bukan satu pertanyaan yang cukup saya dengar pada waktu saya ada di dalam kongres di Batu. Tetapi berita ini perlu untuk terus disampaikan kepada setiap jemaat, karena saya adalah salah satu yang mewakili jemaat dari Bukit Harapan. Apa yang saya dengar harus saya sampaikan, karena saya adalah utusan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sana. Dan beban yang sama, yang menjadi visi misi gereja, haruslah kita doakan bersama untuk kita berani mengambil satu keputusan. Kapankah kita mau belajar menyertai Dia? Dan kapan kita akan belajar untuk diutus? Sebagaimana Markus 3, 13-14. Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan diutus memberitakan Injil. Pertanyaan yang sama sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Karena setiap orang yang akan diutus, sebelum diutus, dia harus menjadi seorang murid yang menyertai kehidupan Kristus. Di dalam konsep Yahudi disebut dengan halakha, adalah belajar. Apa yang mereka pelajari? Belajar bukan hanya sekedar belajar firman Tuhan, tapi adalah belajar tentang cara hidup dengan pola kehidupan Kristus. Apakah yang murid pelajari pada saat mereka menyertai Yesus? Mereka belajar tentang bagaimana Yesus berdoa. Mereka belajar bagaimana cara Yesus mengasihi orang-orang yang berdosa. Mereka belajar tentang bagaimana cara Yesus menghadapi penolak. Karena pelayanan yang saat ini dirasakan dan paling kita rasakan adalah kita takut untuk melayani orang karena takut ditolak. Benar? Bagaimana kalau orang marah? Bagaimana kalau orang tersinggung? Bagaimana kalau kita ditolak? Hal-hal semacam inilah yang penting sekali untuk dipelajari. Bagaimana kita lihat yang dikerjakan oleh Kristus itu sendiri. Kita melihat bagaimana Yesus mengasihi seorang Yudas. Dia tahu dari awal bahwa orang ini akan menjadi salah satu yang menentang dia. Akan mengkhianati dia. Bagaimana seorang murid akan belajar seperti Yesus berdoa dan berpuasa sebelum dia melakukan hal-hal yang harus dikerjakan di dalam pelayanan. Karakter itu tidak dibentuk melalui seminar, melalui sekolah, tetapi lewat kedekatan dengan. Sehingga kalau hidup kita tidak dekat dengan Kristus, tidak bergaul erat dengan Kristus, maka kita juga tidak mengerti karakter Kristus yang sebenarnya. Karena menjadi seorang pelayan Tuhan bukan hanya cukup mengerti Alkitab, hafal dengan ayat-ayat, pandai dan fasih berbicara,
tetapi bagaimana pola kehidupan kita menjadi berkat. Apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu tidak pernah bisa kita dapatkan melalui sekolah. Tidak cukup dengan membaca buku. Poin yang ketiga, proses pembentukan Yesus adalah membentuk karakter. Yesus tidak hanya mengajarkan firman, tetapi membentuk manusia batinnya. Manusia batinnya itu apa saja? Ada banyak. Saya mencatat hanya beberapa saja. Yang pertama adalah karakter kerendahan hati. Anafah, ya istilahnya. Karakter kerendahan hati. Pengajaran Yesus di mana murid itu selalu kita lihat di dalam firman Tuhan suka sekali kadang-kadang ngobrol, Tuhan, kalau nanti engkau sudah naik ke surga, saya akan nanti didudukkan di mana, di kanan atau kirimu. Itu salah satu contoh daripada kehidupan orang yang tidak berubah. Orang yang suka cari kedudukan, orang yang suka cari posisi, orang yang ingin supaya apa yang dikerjanya terlihat oleh banyak orang. Yesus tidak mengajarkan hal semacam itu. Yesus adalah seorang pelayan yang melayani. Dia bukan hanya seorang yang berdiri di mimbar untuk berkhotbah dan hanya bisa menunjuk dan memerintah. Dia duduk di bawah kaki muridnya dan dia membasuh satu persatu kaki murid. Pelayanan harus dimulai dari yang namanya kerendahan hati. Bukan dimulai dengan kegagahan kita berada di mimbar menggunakan pakaian yang formal, dilihat oleh orang. Wow. Tetapi pelayanan yang sebenarnya adalah pelayanan yang memiliki hati seorang hamba. Nah, ini penting sekali. Bentuk karakter yang lain adalah karakter yang disebut dengan shema atau ketaatan. Jadi kata shema ini kita sering kali kenal, shema Israel, gitu. Dengarlah Israel. Pada saat kita mendengar, apa reaksi kita? Ada yang orang mendengar, dia mana? Kok gitu? Tapi ada orang yang mendengar, kemudian dia sadarkan. Dia menerima. Dia belajar untuk mentaati. Dan dia belajar mengubah gaya hidupnya. Itulah yang disebut dengan karakter ketaatan. Sehingga apa yang didengar bukan hanya sebagai referensi, bukan hanya sebagai keilmuan yang dia tahu, tetapi bagaimana apa yang dia pelajari itu bisa masuk di dalam hatinya, diterima oleh pikirannya, dan mulai diambil dalam tindakan. Kita melihat salah satu contoh yang jelas. Ada satu murid Yesus yang suka ngeyel, Petrus. Pada waktu dia menebarkan jalannya dan sudah capek, dia lelah. Dia ini seorang nelayan profesional yang handal. Pada saat Yesus menghampiri dia, mengundang dia untuk menebarkan jalannya, dia tidak berkata, aku ini kan nelayan profesional. Dan sudah dari semalaman aku menebarkan jalan, tidak dapat ikan. Kok kamu ngajarin aku? Kamu siapa? Bukan itu yang dikerjakan oleh Petrus. Tapi dia tahu siapa yang memberikan instruksi kepada dia dan dia melakukannya. Walaupun dalam kondisi lelah. Ia taat.
dan dia menuai apa yang dia ingin. Berapa banyak di antara kita yang juga hari-hari ini mengalami banyak kelelahan fisik. Kita merasa sudah melakukan banyak hal. Pertanyaan, apakah selama ini yang kita lakukan hanya sekedar kita melakukan karena kita tahu? Apakah apa yang kita tahu ini benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita sudah benar-benar melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan beban. Pada saat kita datang kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, mintalah apa saja, maka engkau akan didapat. Karakter yang ketiga adalah karakter kasih setia. Di dalam bahasa aslinya dikatakan chesed. Karena kasih setia ini kalau di Indonesia kan ini ya kasih setia itu abstrak banget. Orang yang punya kasih ya harusnya setia. Setianya kayak apa? Orang yang memiliki kasih setia adalah kasih setia meskipun disakiti. Enggak gampang. Ya kan? Ada orang yang sudah kecentok dengan hamba Tuhan. Wis gak gereja-gerejoan, gak paten. Ada yang lagi kecentok dengan pendeta, dia bilang, jangankan lu khotbah, lu bicara aja gue gak percaya. Banyak. Tetapi bagaimana kita belajar untuk terus mengasihi walaupun kita disakiti. Kristus sendiri telah mengalami hal ini. Di mana dia diusir, dilempar dengan batu. Bahkan dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Kasihnya tidak berkesudahan. Dia tetap melakukan apa yang dia harus lakukan. Karena kasih Allah tidak akan pernah terbendung dan tidak pernah bisa dibendung oleh siapapun. Nah, karakter-karakter inilah yang penting bagi setiap kita. Untuk kita belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana kita mau dibentuk menjadi seorang murid. Poin keempat, murid itu diutus untuk memuridkan. Sebagaimana Matius 28 ayat 19-20 tadi katakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Fokus pertama daripada amanat agama adalah murid. Bagaimana murid-murid itu memuridkan. Fokus di sini dikatakan kata kerja di dalam ayat ini dikatakan jadikan murid, bukan sekedar pergi. Kita pergi ke gereja bukan cuma sekedar pergi. Di sini kita belajar, di sini kita dibentuk. Dan kemudian pada waktu kita pulang jangan sekedar pulang, tetapi jadilah murid dan memuridkan. Di dalam sudut pandang daripada
orang Kristen pada zaman itu yang percaya kepada Yesus. Jadi karena orang Israel rata-rata itu beragama Yudaisme, jadi pengikut-pengikutnya tidak semua percaya Kristus, dan untuk orang-orang yang percaya Kristus kita sebut dengan Mesianik Yudaisme. Mereka adalah murid yang meneruskan ajaran-ajaran daripada Mesias. Disebut dengan Rabi Mesias, Rabi Yosua. Bukan sekadar mengajak orang untuk berpindah agama, tetapi bagaimana kita belajar mengajar mereka untuk supaya mereka mengenal pribadi-pribadi yang sebenarnya mereka belum pernah kenal, yaitu pribadi Kristus. Kita ada bukan untuk membawa orang menjadi orang Kristen, tetapi kita di sini semua belajar untuk membawa semua orang percaya kepada Kristus. Dan itulah yang disebut dengan reproduktif, ya, pelayanan pemuridan yang bersifat reproduktif, di mana murid diajar untuk mengajar lagi. Sebagaimana ada satu ilustrasi kata lilin menyalakan lilin yang lain tanpa kehilangan api. Kita mungkin setiap tahun kita Natalan, kita menyalakan lilin dari lilin yang satu, gitu, dioperkan ke teman yang lain untuk menyalakan lilin-lilin mereka. Kita lihat memang ada lilin yang mati. Tetapi bagaimana kita belajar untuk bagaimana membawa berita kebenaran, kita estafetkan supaya pemberitaan daripada Injil Kerajaan bisa menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Pertumbuhan rohani yang sejati itu bukan hanya kita melihat bagaimana gereja itu penuh. Bagaimana kita bersemarak di dalam memuji Tuhan. Tetapi pertumbuhan rohani yang sejati adalah pertumbuhan yang berdampak keluar. Jadi ayo kita kalau selama ini kita hanya berfokus bagaimana kita menambah jemaat di dalam gereja, puji Tuhan, itu hal yang baik. Tapi sekarang bagaimana pertanyaan yang kita harus tanggung bersama-sama, bagaimana kehidupan kita menjadi pembawa pertumbuhan rohani itu keluar, sehingga banyak jiwa-jiwa di luar yang bisa dilayani. Hari ini BHC mungkin berada di Maijen Panjaitan. Tapi saya percaya suatu ketika ke depan nanti ada BHC di minimal di satu tempat di setiap kecamatan. Bila perlu di luar kota. Ada beberapa gereja GKIN yang sudah memiliki pos-pos. Pertanyaannya kapan kita akan memulai? Berikutnya, di dalam Matius tadi ada dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan daripada Kristus, daripada Mesias. Dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Halo, siapa yang sampai hari ini masih punya kekhawatiran untuk mengering Kristus dan melaksanakan amanat agung? Siapa yang masih takut untuk ditolak? Percayalah, pada saat kita melakukan pelayanan, kita tidak pernah sendiri. Sebelum kita berangkat pelayanan, berdoalah. Mintalah penyertaan Tuhan. Saya percaya pada waktu kita meminta penyertaan Tuhan, kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang akan kita kunjungi. Roh Kudus akan mendahului langkah kita, akan menjamah setiap orang yang akan kita kunjungi. Dan penyertaan Allah ada menyertai kita. Saya percaya tidak akan ada penolakan. Hati mungkin bisa berontak pada waktu mendengarkan. Tetapi
pada saat Roh Kudus bekerja, tidak ada suatu kuasa pun yang akan mencoba berdebat dengan kita pada waktu kita berangkat dengan doa dan penyertaan Tuhan. Saya bersyukur berada di lingkungan GKIN. Karena saya melihat bahwa GKIN adalah gereja di mana jiwa-jiwanya ada. Rata-rata bukan perpindahan dari gereja jemaat lain ke gereja kita. Gereja GKIN adalah gereja yang diperjuangkan dengan tetesan air mata dan doa. Ada banyak jiwa-jiwa baru yang ada di GKIN bukan berasal dari keluarga Kristen. Sehingga saya bangga dan saya tidak iri dengan gereja-gereja yang disebut dengan mega church, di mana jemaatnya kebanyakan dari gereja-gereja lain. Biarlah setiap kita juga boleh benar-benar menjadi orang-orang yang sudah dipilih dan kita juga menyiapkan hati kita untuk dipakai lebih lagi oleh Kristus menjadi kepanjangan tangannya. Aplikasi praktis mana kita bersama-sama melihat dalam diri kita masing-masing. Apakah saya murid atau hanya sekedar penonton rohani? Ada di banyak gereja yang majelisnya dan pendetanya sangat teliti. Kalau jemaatnya nggak datang, wah langsung pendetanya kunjungan, majelisnya kunjungan. Ada banyak. Sehingga kadang-kadang jemaatnya datang ke gereja karena takut dikunjungi. Ya itu. Pertanyaan kita kembalikan pada setiap kita. Apakah saya ini murid atau saya ini penonton yang suka hadir dalam pesta-pesta rohani? Cuma sekedar pesta. Karakter apa yang Tuhan sudah bentuk dan sedang bentuk dalam kehidupan kita? Yang mengerti dengan diri kita pribadi. Coba kita renungkan kembali. Di dalam keluarga, sebagai orang tua, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah orang tua sudah menjadi guru-guru rohani bagi anak-anak? Menjadi seorang rabi pertama di dalam kehidupan setiap kelahiran yang itu. Karena pemuritan yang sesungguhnya adalah pemuritan yang dimulai dari rumah. Dan ini perlu saya sampaikan, saya ingatkan kembali. Karena setiap kali ada bayi-bayi yang dibawa untuk penyerahan di gereja, Bapak Gembala selalu mempersiapkan orang tua mereka dan bertanya kepada mereka sebelum anak diserahkan. Apakah Bapak Ibu bersedia dan berjanji di hadapan Tuhan untuk mendidik rohani anak-anak mereka di dalam keyakinan kepada Kristus? Pertanyaannya, apakah hal-hal ini sudah kita kerjakan? Pertanyaan terakhir adalah untuk gereja Tuhan. Apakah kita cukup puas kalau gereja kita ini meriah hanya karena adanya event? Kita berbangga karena jemaat yang hadir banyak. Kita berbangga karena event yang kita kerjakan adalah event yang besar dan sukses. Masalahnya adalah apakah yang hadir di tempat ini kita sudah menjadi seorang murid yang benar di dalam kehidupan kita.
Mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita renungkan kembali firman Tuhan. Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Saya ini tipe jemaat yang seperti apa? Apakah saya adalah jemaat yang suka dengan pesta-pesta rohani? Di dalam kumpulan masa-masa yang suka dengan KKR besar? Ataukah saya adalah seorang yang suka untuk menjadi pengikut Kristus dan mengikuti mana ada pemberitaan firman Tuhan, ada doa? Ataukah saya ini adalah seorang murid? Murid yang bersedia menyerahkan hidup saya, diubahkan hidup saya. Saat mendengarkan firman Tuhan, saya menerimanya, mentaatinya, dan melakukan dalam kehidupan saya. Karena Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi untuk membentuk murid yang serupa dengan Dia. Untuk itulah Kristus mengutus kita untuk melanjutkan misi kerajaan. Mari kita berdoa.